Izin memperkenalkan diri, nama Laniwati Harahap dengan NPM 1911080119. Di sini saya bersama keponakan saya untuk membantu saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bunda Permata. Baik, silakan Manda. Silakan. Nama saya Sinti Amanda Harahap, kelas 6, umur 12 tahun. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik remaja tengah. Usia remaja merupakan periode transisi perkembangan dari masa anak ke masa dewasa. Usia antara 10 sampai 24 tahun. Berdasarkan sifat atau perkembangan remaja, ada 3 tahap, yaitu tahap awal usia 10 sampai 12 tahun, tahap remaja tengah 13 sampai 15 tahun, tahap remaja akhir yaitu 16 sampai 19 tahun. Dan definisi remaja dapat ditinjau ada 3 sudut pandang. Pertama, secara kronologis, remaja adalah individu yang berusia antara 10 sampai 12 tahun sampai 20 sampai 21 tahun. Nah, secara fisik, remaja ditandai dengan perubahan penampilan. Itu dengan dan fungsi fisiologis terutama yang berkaitan dengan kelenjar seksual. Kemudian yang ketiga, secara psikologis, remaja merupakan masa di mana individu mengalami perubahan dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan moral di antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Tahapan perkembangan remaja. Pada tahap ini, mereka masih heran dan belum mengerti akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Mereka juga mengembangkan pikiran-pikiran baru, mudah tertarik pada lawan jenis, dan juga mudah terangsang secara erotis. Manda, sekarang kan Manda umur 12 tahun. Apa sih perubahan-perubahan yang Manda pahami sekarang, masa sekarang? Perkembangan emosi. Pada remaja awal mulai ditandai dengan 5 kebutuhan dasarnya, yaitu fisik, rasa aman, afiliasi sosial, penghargaan, dan perwujudan diri. Setiap remaja juga masih menunjukkan reaksi-reaksi dan ekspresi emosinya yang masih labil. Remaja awal masih belum terkendali dalam meluapkan ekspresinya seperti pernyataan marah, gembira, dan sedih yang setiap saat dapat berubah-ubah dalam waktu yang cepat. Kalau menurut aku sih kayak mulai marah-marah, terus Perubahan emosional. Iya. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada anak perempuan yaitu timbulnya payudara, panggul yang membesar, dan suara yang berubah menjadi lembut. Pada anak perempuan mengalami puncak kematangan reproduksi yang ditandai dengan menstruasi pertama. Menstruasi merupakan tanda bahwa anak perempuan sudah mampu memproduksi sel telur yang tidak dibuahi, sehingga akan keluar bersama dengan darah menstruasi melalui vagina. Kayak lebih tinggi aja gitu dari teman-teman. Oh, dari fisik Manda lebih tinggi. Nah, itu dari perubahan fisiknya, ponakan saya ini merasa dia lebih tinggi daripada teman-temannya. Karena Manda apakah udah menstruasi? Sudah. Baik, nah dia sudah menstruasi, jadi perubahan fisik mulai dari tinggi, berat badan itu berubah karena sudah masa pubertas, masa dari anak-anak menuju ke masa remaja. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial pada remaja biasanya ditandai dengan ketertarikannya remaja tersebut untuk bersosial pada teman sebayanya. Remaja pada masa ini biasanya mengalami masalah pada teman dan memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Remaja sudah memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan memiliki rasa saling menghormati pada teman sebayanya maupun orang yang lebih tua pada mereka. Pada masa ini, remaja sudah mementingkan penampilannya ketika bertemu seseorang yang sesama jenis ataupun lawan jenis. Dari segi psikososial ini, Manda merasakan nggak sih perubahan kayak apa? Perubahan dari segi penampilan gitu. Kalau mau ketemu teman, Manda kayak mikirin penampilan nggak sih? Mikirin kayak bedakan ataupun lipstikan gitu. Jadi sekarang udah mulai bedakan sama lipstikan. Oke, dan itu adalah perubahan dari psikososial karena udah ngerti ya mana yang baik, mana yang cantik gitu kan ya. Udah bisa membedakan mana cantik, mana jelek. Kembangan kognitif.
Perkembangan kognitif remaja dapat dilihat dari mereka dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan menyelesaikan yang logis. Dalam menyelesaikan masalah, remaja juga dapat mencari solusi dan jalan keluarnya secara efektif. Remaja juga mampu berpikir secara abstrak setiap penyelesaian masalahnya. Di kognitif, perubahan apa sih yang Manda rasakan di pasca kognitif ini, tahap kognitif ini? Mungkinkah Manda sekarang kan sudah remaja ya, sudah memasuki remaja, jadi pasti kan Manda kan sudah bisa mengerti mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang harus patut diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Begitu. Betul. Terus apa yang Manda rasakan dari perubahan kognitif? Kalau aku misalnya ya ada masalah, kita diemin aja dulu pelan-pelan pasti kok semua orang itu pasti punya kesabaran masing-masing ya. Jadi kalau udah kesabaran kita masing ya pasti kita ngelawan lah setidaknya gitu. Ya tapi ya itulah mungkin kebawa dari emosi. Oke, kalau masalah-masalah kayak gitu Manda sekarang kan mungkin sudah bisa menyelesaikan ya tanpa kayak harus bercerita. Beda dengan anak-anak dulu, kalau ada masalah apa-apa pasti lari ke orang tua dan menangis.